Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, biyadihi khairu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berbahagia sekali saya masih bisa ini menyapa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang menempuh mata kuliah MAPS. Untuk kali ini pertemuan minggu kedua, ya. Saya izin untuk share screen untuk materi. Baik, untuk materi kita kali ini mengenai metode alternatif penyelesaian sengketa. Karena memang kita membahas mengenai bagaimana alternatif penyelesaian sengketa itu tidak harus diselesaikan di pengadilan, ya. Itu bisa nanti kita salah satunya adalah mediasi, ya, ini. Tapi sebelum mengarah bagaimana seperti apa mediasi, ini nanti kita bahas karena ini baru minggu kedua, insya Allah nanti akan ada praktek-praktek mediasi juga ya di minggu-minggu berikutnya. Tetap nanti kita diskusi via Zoom ya. Bisa dilanjut dengan kolom komentar di YouTube. Bisa juga berlanjut di grup WhatsApp. Jadi untuk diskusinya bisa berlangsung lama ya. Jadi tidak terikat sesuai dengan pertemuan yang cuma 2 SKS itu 100 menit itu ya. Tuh. Nah, yang pertama adalah bagaimana dan seperti apa pengertian alternatif penyelesaian sengketa. Nah, biasanya alternatif dispute solution ini ADR ya. Ini memang diartikan sebagai proses ya. Ini ya. Dan teknik penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ya, APS kan begitu ya. Nah, karena proses berarti butuh waktu. Nah, teknik karena teknik penyelesaiannya berarti butuh metode-metode alternatif cara penyelesaiannya. Gitu ya. Misal bagaimana teknik untuk mediasi. Jadi nanti selain Anda mendapatkan teori, ya, kemudian nanti akan ada ya penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana peran seorang mediator, bagaimana para pihak ya itu dalam proses mediasi itu ya salah satunya itu ya. Salah satunya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, salah satunya mediasi. Nanti setelah itu ada arbitrase ya. Itu bagaimana Anda berperan sebagai seorang arbiter kan begitu ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa APS ya di Indonesia ini ya lebih ya karena terminologi awalnya kan dari bahasa Inggris, kemudian APS-nya dari bahasa Indonesia kan begitu ya. Karena alternatif berarti kan jalan lain ya yang bisa ditempuh ya bagi orang atau para pihak tadi ya yang mengalami sengketa gitu. Karena di minggu sebelumnya sudah kita bahas ya mengenai sengketa begitu ya, mengenai apa pentingnya mata kuliah MAPS ini begitu. Kemudian berbeda antara sengketa dengan konflik luasannya, dampaknya kan begitu. Kemudian begitu pula untuk mediasi ya itu ya. Itu sangat diutamakan penting khususnya untuk perkara-perkara perdata kan begitu ya. Saya singgung di minggu sebelumnya itu. Nah, kemudian bagaimana dinamika alternatif ya APS itu sendiri di Indonesia ya. Karena memang dalam peraturannya ya itu kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 ya. Di sini kemudian ada kalau mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Kemudian dikaitkan menunjukkan bahwa arbitrase ya itu ya untuk lingkup-lingkupnya bagaimana, kemudian ada cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase ya. Nanti karena setelah mediasi kita akan membahas mengenai arbitrase begitu. Yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, artinya perjanjian arbitrase itu ya kan ya dalam yang dituang itu juga kesepakatan-kesepakatan dari para pihak yang bersengketa juga kan nanti tertulis itu ya. Bentuknya tertulis kan begitu ya untuk arbitrase ya. Kalau mediasi itu nanti yang namanya akta untuk ya perdamaian ya itu, kemudian nanti bisa formatnya dan semuanya ya kita bahas di pertemuan yang ke depan lagi ya. Itu kemudian mengenai bagaimana bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa, ini terdapat 2 pola alternatif penyelesaian sengketa ya. Bagaimana bentuk-bentuk penyelesaiannya, yang pertama the binding prosedur ya, the binding bagaimana prosedurnya, kemudian yang kedua itu non ya, itu non BAP ya, binding adjudicative prosedur itu ya. Nah, seperti apa pola penyelesaian sengketa yang mengikat dan struktur ya, ini memang terdapat 5 macam ya. Yang jenisnya tadi yang pertama the binding adjudicative prosedur ya, itu yang pertama adalah litigasi. Nah, litigasi di sini di pertemuan pertama sudah pernah saya singgung ya bahwa APS ini jenisnya non litigasi kan begitu. Kemudian ada yang litigasi. Litigasi berarti proses penyelesaian perselisihan hukum di pengadilan begitu. Jadi proses di pengadilan. Nah, litigasi. Mulai kemudian misal kalau perdata ya mendaftarkan gugatannya ke pengadilan kan begitu. Bagaimana melalui jalur litigasi kan begitu. Kemudian kalau arbitrase nanti setelah UTS kita akan membahas mengenai arbitrase ya. Ini ada arbiter kan begitu. Bagaimana melibatkan pihak ketiga yaitu arbiter ya. Dia diberi kewenangan penuh oleh para pihak yang berkonflik tadi kan gitu. Kalau mediasi ada pihak ketiganya yang netral, mediator kan begitu. Kalau arbitrase ada arbiter kan gitu. Nah, kemudian ada hakim partikuler ya, merupakan pemeriksaan isu tertentu atau keseluruhan di depan hakim partikuler. Nah, ini ya. Kemudian ada juga mediasi arbitrase ya, kombinasi penyelesaian antara mediasi dan arbitrase dilakukan setelah mediasi tidak berhasil kan begitu. Jadi bisa jadi proses-proses kombinasi combine ya, bisa jadi ada. Pernah saya singgung seingat saya di minggu pertama itu bahwa perkara perdata setelah jalur litigasi ya, setelah didaftarkan ke pengadilan gugatan tersebut ya, kemudian ada relas ya, ada surat panggilan ya, kemudian para pihak hadir ya, pihak penggugat dan tergugat hadir ya, maka di situ tidak langsung dilakukan persidangan, tapi adalah mediasi yang dilakukan di pengadilan kan begitu. Nah, kemudian boleh juga yang minggu pertama kemarin sudah saya singgung juga ya, mediasi itu bisa dilakukan di luar pengadilan gitu. Jadi bisa dikombin ya gitu. Ya, antara bagaimana proses mediasi dulu, kemudian kalau mediasi itu tidak berhasil ya, maka bisa dilanjutkan ke persidangan kan begitu. Kalau kemudian mediasi itu berhasil, berarti nanti tinggal dilaporkan. Kalau di pengadilan ya tinggal disampaikan ke majelis, nanti akan dilakukan penetapan atau putusan kan begitu ya, dibuatkan ke sana. Nah, mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara para pihak menyewa seorang hakim pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Nah, ini bisa juga dilakukan alternatif seperti itu kan begitu ya untuk penyelesaian. Yang kedua, yang the non ya, pola penyelesaian sengketa yang tidak mengikat di sini ya. Ini ya. Kalau tidak mengikat ya, artinya
salah satu bentuknya yang non litigasi itu kan begitu ya. Itu ada konsultasi. Nah, di sini konsultasi hukum kan begitu. Jadi kalau saya menangani konsultasi hukum ya, itu biasanya bagaimana seorang konsultan hukum ya, konsultan hukum di situ kemudian karena memang di lembaga konsultasi dan bantuan hukum ya yang saya sebagai ketua di situ ya di LKBH Aisyah Kota Malang itu juga melayani salah satu adalah konsultasi hukum gitu ya. Tuh jadi gratis ya itu. Saya melayani konsultasi hukum ya. Biasanya bagaimana seorang konsultan hukum di situ ya memberikan ya nanti ya setelah menyimak kasus posisinya seperti apa, tidak mungkin kasus posisi tidak kita tulis rinci, tidak kita uraikan ya, cukup kita konstruksikan saja gitu ya. Kita konstruksikan kemudian nanti ini apa saran-sarannya kan begitu, apa yang bisa kita sarankan kepada klien yang datang konsultasi hukum itu kan begitu ya. Kemudian dari sisi-sisi hukum bagaimana. Selama ini yang datang konsultasi hukum ke saya itu perkara-perkara perdata pada umumnya gitu ya. Pada umumnya perkara perdata gitu. Ada perkara pidana, cuman persentasenya tidak sebanyak perkara perdata. Perkara perdata salah satunya mengenai perceraian, cerai talak, cerai gugat ya. Kemudian ada yang konsultasi mengenai waris ya. Kemudian ada ya beberapa yang mengenai utang piutang ya wan prestasi ya kalau didaftarkan gugatannya. Kalau upaya hukum non litigasi kita selesaikan di luar pengadilan ya nanti mereka bisa memilih kan begitu, apakah kemudian mau melalui jalur litigasi atau non litigasi kan begitu. Nah kemudian kalau perkara pidana untuk konsultasi hukum itu perkara narkotika ya itu pernah lah, tapi tidak sebanyak perkara perdata memang. Karena apa? Di masyarakat kita pada hal yang kita anggap ya mungkin ya mahasiswa ilmu hukum yang sekarang sudah semester 7 saya yakin memiliki bekal ilmu yang sudah banyak kan begitu. Yang bisa jadi masyarakat umum itu menganggap itu masa sih belum tahu begitu saja, bisa begitu ya. Contoh kecil ini saya berikan. Ada relas dari pengadilan ya. Surat panggilan ya, relas dari pengadilan. Kemudian pihak tergugat ini padahal tahu ya kan ya, tapi diterima sama asisten rumah tangganya. Dia bilang saya nggak mau tahu, saya nggak mau datang kan begitu. Harapannya dengan tidak datang proses di pengadilan tersebut, pengadilan perceraian ya, cerai gugat ya waktu itu ya. Harapannya itu harusnya berhenti karena saya nggak datang kan begitu. Padahal kita ini punya hukum acara peradilan agama yang mana ada justisia balance, pencari keadilan. Kalau dia minta keadilan berarti kan harus diproses. Meskipun putusannya first take tanpa kehadiran tanpa kehadiran salah satu pihak kan begitu ya. Nah, jadi si tergugat ini santai dia di rumah, paling ya itu karena dia mohon maaf non hukum, jadi belum mengetahui ilmu hukum kan begitu ya, dia pikirnya enggak diproses, palingnya harusnya kan berhenti kan begitu. Begitu putus ya kemudian inkrah ya mendapatkan kekuatan hukum tetap ya jarak 3 bulan kemudian setelah putusan baru ke saya. Kemudian ini kan kita masih terikat suami istri kan Bu, karena saya nggak datang kan begitu ya. Saya ketawa hal yang kecil saya sampaikan ini ya. Saya ketawa saja kan gitu. Bapak, yang namanya justisia balance, pencari keadilan, ini penggugat kan sebagai justisia balance mencari keadilan. Dia minta keadilan ya, ke majelis hakim, kemudian diproses. Harusnya saya nggak datang, harusnya kan itu nggak lanjut kan begitu. Harusnya kan berhenti karena saya nggak datang. Ya kan ini putusannya first take Pak, akhirnya karena apa? Karena tergugat tidak hadir, tetap penggugat ya kan sudah dipanggil secara patut ya. 3 kali sudah dipanggil secara patut tidak hadir ya.
berarti penggugat tetap diproses, dia melakukan pembuktian ya, dari apa yang sudah didalilkan dalam gugatan tersebut, kemudian diputus, dikabulkan ternyata ini Pak, kan yang begitu perceraiannya, kan begitu namanya putusannya first take. Sebenarnya upaya hukumnya adalah first Z, perlawanan 14 hari maksimal setelah putusan, namun karena Bapak tidak menyampaikan tidak tahu ya, tidak melakukan upaya hukum perlawanan ya, maka ya ini sudah inkrah kan. Nah, ini contoh terkecil. Makanya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang khususnya ya, Anda semester 5, Anda semester 7 sudah punya bekal untuk melakukan konsultasi hukum ya, kalau ada klien yang datang perkara-perkara hal yang bisa jadi itu mata kuliah mata kuliah sudah pernah Anda tempuh ya, atau Anda melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat ya, mengenai sosialisasi apa penyuluhannya, materinya, misal pentingnya pencatatan perkawinan karena ada daerah-daerah tertentu yang mereka menganggap bahwa perkawinan itu sudah sah kalau dilakukan secara agama. Padahal ingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang di pasal 2 ada ayat 1 ayat 2. Ayat 2-nya kan jelas misal ya berkaitan dengan apa? Dengan bahwa perkawinan sah itu jika apa? Dicatatkan kan begitulah. Masyarakat kita ini harus tahu kan begini contoh kita bisa mengamalkan ilmu yang sedikit aja kepada masyarakat ya, ini karena masyarakat itu ternyata sangat membutuhkan kehadiran kita, sangat membutuhkan kehadiran ilmu hukum kan begitu. Hal yang tadi saya contohkan itu bagi kita kan kecil sepele gitu loh. Padahal kalau Bapak nggak datang konsekuensi hukumnya ya tetap diproses itu, gugatannya si penggugat tetap kemudian ada begini sampai bisa putus kan begitu. Tapi dia pikirannya simpel saja, paling kalau saya nggak datang harusnya kan nggak diproses, berhenti, selesai kan gitu. Lah padahal kan tidak, itulah contoh kecil, belum contoh-contoh yang lain masih banyak lagi ya. Ini saya masih konsultasi hukum ya ini ya, itu ya. Tuh contoh ya. Jadi jangan kemudian saya belum punya ilmu apa-apa ya, saya semester 7 belum punya sarjana hukum, bisa begitu ya. Yang sebisanya dilakukan ya. Jadi disampaikan. Ya, bisa jadi apalagi di keluarga contohnya ya, masalah waris itu aja ya. Masalah waris itu jadi di masyarakat kita contoh ini ya, saya konsultasi contoh, banyak saya nggak mau menggunakan hukum waris Islam karena kan nggak adil 2:1 kan. Nah ini contohnya. Kita sampaikan, kita edukasi masyarakat itu. Kenapa 2:1? Kenapa laki-laki itu 2? Kenapa perempuan 1? Dilihat secara kasat mata angka memang 2 lebih besar dibandingkan 1 kan begitu. Namun di balik itu ya, ada hak, ada kewajiban. Begitu. Ingat, laki-laki berkewajiban, laki-laki sebagai suami, laki-laki sebagai ayah, ya, uang itu dia dibagi kepada anaknya, dibagi kepada istrinya, laki-laki sebagai anak bisa dibagikan kepada orang tuanya, ke ibunya, ke bapaknya, laki-laki sebagai saudara laki-laki kalau dia punya saudara perempuan. Jadi kalau laki-laki dapat 2 bagian tuh tidak diambil untuk dirinya sendiri, tidak kan begitu. Tapi ya untuk saudara kandungnya, misal kalau ada yang kurang mampu ya, untuk orang tuanya ya, jika ingin membantu memberi orang tua ya, berikan ke istri ya, beri ke anak. Ayo coba kan dapatnya 2 ya, tapi kewajibannya lebih dari 2 karena laki-laki sebagai suami, laki-laki sebagai ayah, laki-laki sebagai anak, laki-laki sebagai saudara laki-laki, ada 4 itu minimal kan. Coba. Sedangkan kalau perempuan dapat 1, ya untuk dirinya sendiri. Ayo coba. Enak perempuan apa enak laki-laki? Kan begitu. Ya kan ya. Jangan kemudian ini contoh di masyarakat kadang melihat hanya sekedar sekilas, tidak tahu makna apa kan begitu. Makna yang tersirat apa? Kok 2:1? Ingat kan, kita jangan hanya menuntut hak tapi lupakan kewajiban kan begitu nih ya. Jadi harus balance kan antara hak dan kewajibannya begitu. Nah, begitu pula laki-laki, jangan enak-enakan nanti kalau dapat waris
harta waris dua bagian, yaitu hak dua bagian kan hak nih, kewajiban ada 4 kan begitu ya. Ini contohnya. Hal yang kecil-kecil begini ya kan ya, di masyarakat kita ini perlu kita sampaikan, masyarakat sekitar ya. Anda yang sekarang di daerah ya edukasi di tingkat keluarga, ya mungkin di tingkat RT, ya kemudian meningkat lagi ya ke RW, mungkin sampai kelurahan misalnya. Kalau saya biasanya konsultasi hukum, datanglah klien ke kantor kan begitu. Nah, tapi kalau kemudian penyuluhan hukum, saya yang ke masyarakat kan begitu. Misal tingkat ranting ya, berarti selevel kecamatan, tingkat cabang, misal begitu ya. Kita penyuluhan hukum berikan apa yang dibutuhkan dari masyarakat itu, karena saking banyaknya mungkin kasus-kasus yang muncul, kita harus yang up to date, yang kita update masyarakat sekitar, banyak ada kasus apa, kita pendampingan penyuluhan hukum apa, karena beda antara penyuluhan hukum dengan pemberdayaan masyarakat, lain lagi dengan pendampingan. Nah itu ya, ini contohnya ya, ini mengarah ke konsultasi hukum ya, satu baru konsultasi hukum ya. Nih jadi konsultan hukumnya memberikan pendapat kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya, kan begitu. Apa kebutuhannya ya gitu ya. Kemudian yang kedua nanti mediasi ya. Hal inilah mediasi ini yang akan nanti kita praktekkan kan begitu ya. Bagaimana penyelesaian sengketa dibantu oleh pihak ketiga, mediator yang netral. Jadi mediator, karena saya sudah ikut mediator non hakim ya, kemarin bersertifikat ya di UGM ya, itu bagaimana seorang mediator ya itu bertindak netral, tidak memihak pihak satu, pihak dua, kalau pihaknya ada dua kan begitu. Kemudian peran fungsinya bagaimana kan begitu. Ini sangat penting kan begitu. Kemudian yang berhak untuk mengambil keputusan apapun itu adalah para pihak itu. Mediator tidak boleh memaksakan penyelesaian seperti ini loh, tidak boleh ya. Begini loh, tidak boleh kan gitu ya. Ini apa kemarin sudah saya singgung juga, bakal ada kaukus kan gitu ya. Nanti bisa mediator dengan pihak pertama ya di ruang tertentu, lalu mediator dengan selanjutnya mediator dengan pihak kedua dengan di ruang tertentu. Nanti bisa dipertemukan lagi setelah kaukus itu. Kan itu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada konsiliasi. Bagaimana penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga, konsiliator. Nah, ini ada intervensi ini kalau konsiliasi ya, lain lagi dengan mediasi tadi kan begitu ya. Di mana konsiliator lebih bersifat aktif. Nah, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian. Jadi konsiliator ya beda dengan mediator gitu ya. Kalau mediator tadi adalah netral, kemudian dari penyelesaian ya apa namanya keinginannya dari para pihak. Jadi tidak boleh mediator kemudian memaksakan, apalagi ya ini penyelesaian seperti ini, tidak bisa. Tapi kalau konsiliator memang diminta seperti itu, harus bersifat aktif, mengambil inisiatif, ya, punya ide. Oh iya, langkah-langkahnya seperti ini, langkah-langkah penyelesaiannya, bisa begitu. Ini konsiliator. Nah, kemudian nanti negosiasi, ya, yang terakhir bisa jalur pola penyelesaian sengketa yang tidak mengikat itu tadi ya, bisa konsultasi hukum, mediasi, konsiliasi, negosiasi ya. Kalau negosiasi ini sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Jadi hanya mereka berdua nih yang bersengketa. Ini contohnya dua pihak aja yang bersengketa, contoh ya, saya berikan contoh. Yaitu mereka saling kan sering ya Anda mendengar ya tak nego nih nanti kan gitu ya. Itu ya. Tak nego kan gitu. Nah, ini saling ya menawarkan gitu ya. Menawarkan pihak pertama misal saya ini ya sudah kalau begitu 10 misal. Oh jangan segitulah kan gitu. Saya kan ini 5 nih contohnya ya. Ini contoh. Kemudian ya sudah saya naik 7 misal pihak kedua tadi ya. Dan pihak pertamanya ya sudah saya turun 9 supaya akhirnya ketemu kan gitu ya. Tuh. Tapi mereka tidak melibatkan pihak ketiga, tidak melibatkan orang lain, ya hanya yang bersengketa ini aja kan. Kalau negosiasi kan seperti itu gitu ya. Nah, kita lanjutkan bagaimana kemudian kalau di Amerika ya. Tadi yang namanya ADR tadi kalau di Amerika ya, APS ya atau istilah bagaimana alternatif penyelesaian sengketanya kan begitu. Ada summary jury trial, ada early
neutral evaluation, ada mini trial, ada good office, kan begitu. Ada 4 itu ya. Kalau yang pertama summary jury trial ini merupakan mekanisme penyelesaian sengketa khas negara-negara yang peradilannya memakai sistem juri, khususnya Amerika Serikat. Suatu sengketa diajukan kepada juri yang sebenarnya untuk diputuskan ya, keputusan hakim ini ya, ini sifatnya tidak mengikat dan para juri tidak mengetahui bahwa keputusannya tidak mengikat kan begitu. Ini ya. Kemudian langkah yang kedua bisa juga setelah para pihak mendaftarkan perkaranya ke pengadilan, sama ya, kita juga mendaftarkan gugatan ke pengadilan ya, hakim menunjuk pengacara yang netral dan berpengalaman untuk menilai materi atau pokok perkara. Ini kalau di Amerika seperti itu, gitu ya. Jadi menunjuk begitu ya. Nih, kalau di kita di Indonesia bisa melakukan penunjukan ya itu ya, surat penunjukan kepada kuasa hukum itu kalau yang saya ketahui adalah perkara pidana, ada penunjukan itu ya, khususnya yang ancamannya 5 tahun ke atas, kemudian mereka belum si terdakwa ya belum didampingi oleh kuasa hukum, maka ada penunjukan hakim ya, perkara pidana kalau di Indonesia kan begitu ya. Kemudian kalau ini masih di Amerika ya, bagaimana kemudian hampir sama dengan summary judicial ya, bedanya hanya tanpa adanya penasehat ya, advisory jury ya. Ya, dalam proses ini pengacara membuat suatu presentasi ringkas mengenai perkara masing-masing di hadapan suatu panel untuk merundingkan dan menyelesaikan perkara tersebut. Gitu. Nah, sama ya tadi di Indonesia juga ada konsultasi hukum, ada mediasi, ya, kemudian ada konsiliasi, kemudian ada yang negosiasi ya. Ini sama ada 4 juga ya yang di Amerika ya. Ya kalau good office ya penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang memberikan jasa baik berupa penyediaan tempat atau fasilitas untuk digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah atau perundingan guna mencapai penyelesaian. Nah, ini bisa kayak seperti mediasi ya kalau di Indonesia ya good office ini ya. Tuh juga melibatkan pihak ketiga kan yang bersengketa. Bisa di kantornya mediatornya kan begitu nih ya. Nah kemudian kalau di Amerika ternyata masih tambah lagi nih ya, ada hakim atau para pihak menunjuk seorang ahli yang netral. Nah ini ya, ia diberikan kesempatan melakukan penelitian lalu melaporkan fakta-fakta terkait sengketa. Nah, kalau di Indonesia ini pihak yang netral ini mediator, tapi agendanya kan mediasi, bukan melakukan penelitian fakta, bukan. Belum ada ya kalau di Indonesia ya ini ya. Semoga ini bisa diadopsi ya ke sistem hukum kita di Indonesia juga ya. Ya, kemudian yang terakhir konferensi penyelesaian mirip dengan mediasi, di mana ini yang mirip ini ya, settlement conference ini yang mirip ya. Yang mana pihak ketiga yang netral membantu para pihak dalam menjajaki opsi penyelesaian, namun lebih pendek dan biasanya memiliki peran yang lebih sedikit untuk partisipasi para pihak kan gitu. Jadi itu ya. Kemudian bagaimana seperti apa dinamika hukum ya, alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Di Indonesia APS sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang baru karena dalam budaya Indonesia telah dikenal penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat. Kita tahu bahwa di Indonesia ya kita sudah tidak asing ya dengan istilah yang namanya musyawarah. Ayo dimusyawarahkan, ayo kita musyawarahkan. Itu kan sudah sejak dulu begitu ya, bahkan menjadi budaya harusnya. Makanya harapannya sengketa pun kalau ada dimusyawarahkan dulu ya itu ya. Kemudian ketentuan penyelesaian sengketa Indonesia diatur dalam pasal 615 tadi ya. Kalau kita lanjutkan kemudian terjadi perubahan mengenai arbitrase. Begitu kira-kira terima kasih atas waktunya. Semoga kita ketemu di minggu berikutnya, dan yang sedikit ini semoga bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada salah. Kalau kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi.
Mohon maaf, kita lanjutkan diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.